Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Hadir semua hari ini? Siapa aja yang nggak masuk? Riki, ya. Ada keterangannya? Ada, ya. Rizky izin dilihat lingkungan sekitarnya. Apakah sudah rapi? Rapi ya. Pada beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang materi apa? Metabolisme. Apakah yang dimaksud dengan metabolisme itu? Kimia dalam tubuh. Proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Melibatkan apa? Enzim. Jadi enzim ini fungsinya itu apa nih? Untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Iya, mempercepat terjadi reaksi kimia di dalam tubuh. Dan masih ingat juga metabolisme itu ada berapa macam? Ayo, siapa yang angkat tangan? Yang pertama apa? Ya, silakan Yudika. Anabolisme dan katabolisme. Iya, bagus ya. Apa itu anabolisme? Reaksi? Penyusunan senyawa sederhana. Ya, sederhana menjadi senyawa kompleks. Kalau katabolisme? Senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Iya, bagus ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari anabolisme? Ya, silakan. Fotosintesis. Iya, kegiatan fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Ini ada gambar tentang anabolisme dan katabolisme. Gambar yang pertama itu adalah gambar tentang tumbuhan. Di sebelahnya ada manusia dan hewan. Proses apa yang terjadi pada gambar tumbuhan tersebut? Fotosintesis. Jika tumbuhan itu berfotosintesis, bagaimana dengan hewan? Apakah hewan berfotosintesis? Tidak. Apa tujuan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis itu? Menghasilkan zat makanan. Setelah itu apa lagi? Oksigen. Dari mana tumbuhan itu mendapatkan energi untuk berfotosintesis? Dari energi cahaya matahari. Nah, tadi tumbuhan itu berfotosintesis. Dia mendapatkan energi dari energi cahaya. Nah, kita lihat gambar yang di sebelahnya. Manusia dan hewan. Nah, dari sini ada pertanyaannya. Untuk melakukan aktivitas tersebut, dari mana manusia memperoleh energi yang membuat dia bisa bergerak? Dari makanan. Apakah pada saat dia dimakan langsung bisa menghasilkan energi dalam pencernaan kita? Harus diapakan dulu? Harus melakukan proses respirasi. Setelah dia melakukan proses respirasi tersebut, apa yang terbentuk? Energi. Jadi pada hari ini topik pembelajarannya tentang katabolisme terutama adalah respirasi aerob. Manfaat mempelajari respirasi aerob. Bisa dibacakan, Deden? Manfaat mempelajari enzim dan metabolisme. Proses respirasi aerob mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan tubuh untuk berpikir, bergerak, dan berolahraga. Memahami proses ini membantu kita menghargai tubuh yang diciptakan dengan sempurna. Gunakan energi ini untuk belajar, membuat baik, dan menjaga kesehatan agar bisa bermanfaat. Banyak profesi seperti dokter, atlet, peneliti, dan guru berhubungan erat yang terus. Iya, terima kasih Jen. Tujuan pembelajaran kita, siswa harus memahami konsep respirasi aerob berkaitan dengan pengertian, tujuan, tahapan, dan hasil melalui pengamatan video, gambar, dan studi
Tujuan berikutnya dari kegiatan kita nanti diharapkan kita dapat mengaplikasikan konsep respirasi aerob dalam menganalisis kasus nyata, yaitu aktivitas olahraga. Yang ketiga, siswa harus dapat merefleksikan manfaat respirasi aerob bagi kehidupan sehari-hari dan menyadari pentingnya asupan makanan dan energi bagi tubuh. Masih semangat? Ya. Kemarin Bapak sudah menyampaikan informasi untuk membentuk kelompok. Sudah terbentuk? Sudah. Jadi pada pembelajaran kita hari ini temanya nanti adalah respirasi aerob dilakukan dengan model pembelajaran discovery learning dicampurkan dengan PBL. Masih fokus? Masih. Amati video pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada video tentang adanya aktivitas olahraga. Jadi video ini betul pahami apa maksud daripada video. Pernahkah kalian bernapas dengan tentunya bukan apalagi ketika kita sedang berlari atau setelah melakukan aktivitas berat badan seperti olahraga. Nah, bagi tahukah kalian mengapa kita bisa bernapas karena apa penyebabnya atau apa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Ada yang bisa menjelaskan narasi dari video tersebut? Dia menanyakan mengapa kita itu bisa bernapas terengah-engah ketika kita berlari. Iya, berarti kaitannya itu dengan apa nih? Respirasi. Iya, respirasi. Jadi materi kita hari ini adalah tentang respirasi aerob. Diharapkan dari stimulasi ini nanti kalian bisa membuat rumusan pertanyaan. Apa yang belum kamu pahami tentang respirasi aerob? Coba, silakan Jamil. Apa itu respirasi aerob? Apakah yang dimaksud dengan respirasi aerob? Ada lagi? Kenapa respirasi aerob membutuhkan oksigen? Mengapa respirasi aerob membutuhkan oksigen? Terima kasih Janika. Ada lagi? Ya, silakan. Nak. Ya, apa tujuan respirasi aerob bagi tubuh? Ada lagi? Apa tahapan-tahapan dalam respirasi aerob? Cukup? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan respirasi aerob? Apa tujuan respirasi aerob? Bagaimana sel memperoleh energi dan glukosa? Tadi ada yang beda, mengapa oksigen itu penting ya. Kemudian bagaimana tahapan respirasi aerob itu berlangsung. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya nanti Bapak kasihkan LKPD. Kita melakukannya secara diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini nanti ada beberapa penilaian yang Bapak nilai dari kalian, yang Bapak amati. Itu adalah keaktifan dalam kelompok, memberikan solusi, ya, pemecahan masalahnya gimana. Dan nanti dilanjutkan ada analisa kasus. Kelompok 1, kelompok 2, 3, cukup nggak? 4, 5. Sudah dapat semuanya? Sudah? Coba dilihat di LKPD-nya, nanti itu ada pertanyaan yang akan dijawab ya pada bagian setelah apa tuh? Collection data. Ice breaking. Mau? 12 IPA 1. Ice breaking-nya yang ringan-ringan ada. Ya. Silakan berdiri dulu.
LKPD-nya sudah ada di kelompok masing-masing. Silahkan dijawab LKPD-nya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kemudian ada tabel diisi, kemudian dipresentasikan nanti pada kegiatan presentasi. Nah, sekarang silahkan melakukan pengumpulan datanya, baca literatur yang ada atau menonton video yang sudah Bapak share di LKPD ya, scan barcode bisa ya. Bisa ya? Ya, silakan. Kan ada jawabannya, suruh melengkapi. Apa itu glikolisis tuh yang mana? Nah, ini glikolisis. Hasilnya mana? Kan ada ditanyakan hasil kan pelajar ini. Kemudian hasilnya ini kan. Kemudian ada dekarboksilase oksidatif. Tahapan respirasi aerob. Kelompoknya sudah selesai? Ya, jadi hari ini kita presentasi. Untuk teori respirasi aerob, siapa yang presentasi hari? Kelompok? Ya, silakan. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang. Saya sendiri sebagai moderator pada pagi hari ini. Nama saya Dinati Kusuma Putri. Di samping saya ada rekan saya itu ada Nova Fadilullah sebagai pemateri pertama, Ayah Putri sebagai pemateri kedua, Tadi Dinata sebagai pemateri ketiga, dan Jamil dan Bayu sebagai pemateri yang keempat. Nah, sekarang kita akan memasuki apa aja yang kami diskusikan pada pagi hari ini mengenai beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan pertama yaitu apa itu respirasi aerob, yang akan dijelaskan oleh rekan saya apa itu. Respirasi aerob adalah proses pemecahan glukosa atau C6H12O6 menjadi energi ATP dengan bantuan oksigen sebagai antipenor elektron terakhir. Proses ini menghasilkan karbon dioksida atau CO2, air, H2O, dan energi ATP. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari respirasi aerob bagi tubuh kita? Akan dijelaskan oleh Ayu. Tujuan utama respirasi aerob adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang digunakan untuk menjalankan fungsi sel dan aktivitas tubuh. Adapun tujuan respirasi aerob bagi tubuh menghasilkan energi atau ATP, kontraksi otot, berjalan, bernafas, memompa jantung, transmisi impuls saraf, dan lain-lain. Memecah glukosa secara efisien. Respirasi aerob memecahkan glukosa secara maksimal dibandingkan dengan aerob, mengatur keseimbangan gas dalam tubuh, menunjang aktivitas sel secara umum, menjaga homeostasi suhu tubuh, tekanan darah, keseimbangan tubuh. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 akan dijelaskan oleh Fadli dengan pertanyaan bagaimana sel memperoleh energi dari glukosa. Sel memperoleh energi dari glukosa melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu glikolisis di sitoplasma. Glukosa dengan 6 karbon dipecahkan menjadi 2 molekul asam tirupan 3 karbon yang menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya dekarboksilasi oksidatif menuju mitokondria. Asam tirupan berubah menjadi asetil CoA menghasilkan NADH dan CO2. Selanjutnya siklus Krebs atau siklus asam asetat. Asetil CoA masuk ke siklus di mitokondria menghasilkan ATP, NADH, FADH, 2 dan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya yang terakhir yaitu rantai transport elektron di membran dalam mitokondria.
NADH dan FAD yang menyumbang elektron. Energi dari elektron digunakan untuk menempa proton, menciptakan gradien. Selanjutnya untuk yang nomor 4, bagaimana tahapan respirasi aerobrakun akan dijelaskan oleh Jamil dan Bayu. Bagaimana tahapan respirasi aerobrakun? Tahapan pertama, glikolisis. Tempat terjadinya di sitoplasma. Bahan masuk glukosa. Hasil utama 2 pirufat dan 2 NADH. ATP 2 ATP. Tahapan kedua, dekarboksilasi oksidatif. Tempat terjadinya di matriks mitokondria. Bahan masuk 2 pirufat. Hasil utama 2 asetil KOA, 2 NADH dan 2 CO2. ATP-nya itu. Tahapan ketiga yaitu siklus Krebs. Tempat terjadinya tahapan ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Bahan yang masuk pada tahapan ini yaitu 2 asetil CoA. Hasil utama dari tahapan ini adalah 6 NADH, 2 NADH2, 4 CO2, 2 ATP. ATP yang dihasilkan yaitu 2 ATP. Tahapan keempat, transport elektron. Pada tahapan ini, tempat terjadinya itu ya di kristal mitokondria atau membran mitokondria. Bahan masuk dalam tahap ini adalah NADH, NADH, FADH2, dan O2. Hasil utama dari tahapan ini adalah H2O dan kurang lebih ada 34 ATP. ATP yang dihasilkan ini 34 ATP. Total dari semua tahapan yang disebut tadi, hasil utamanya kurang lebih 38 ATP pada prokariota atau kurang lebih 36 ATP pada eukariota. ATP yang dihasilkan 36 sampai 38 ATP. Itu penjelasan dari teman-teman kami dari kelompok kami. Untuk kelompok teman-teman yang lain mungkin ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan atau menambahkan dari materi yang kami jelaskan. Silakan. Yang untuk kelompok 5 apa pentingnya oksigen dalam proses respirasi aerob? Oke, untuk warga ingin menjawab, Jamil silakan dijawab. Baiklah, sesuai dengan judul respirasi yang kita bahas hari ini yaitu respirasi aerob. Nah, jika seandainya kita tidak ada oksigen dalam respirasi itu, respirasi pada yang kita bahas kali ini tidak menjadi respirasi aerob, tapi menjadi respirasi anaerob yang tidak mengandalkan oksigen sama sekali. Dan prosesnya akan hanya berlangsung pada tahapan glikolisis yang hanya terjadi di sitoplasma, dan energi yang dihasilkan atau ATP yang dihasilkan juga tidak maksimal atau kurang untuk tubuh kita sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, tahapan respirasi aerob ini tentu tidak bisa menghasilkan energi untuk bertahan hidup jika tidak tanpa adanya respirasi aerob. Sudah jelas? Itu saja presentasi dari hasil kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu ya. Mantap ya kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang kasus yaitu siswa terengah-engah setelah berlari. Boleh yang pertama dari pemateri pertama, nama? Perkenalkan, nama saya Serina Manahara sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Edi Nurya pertama sebagai pemateri kedua. Saya Rizky sebagai Saya Ferdinand Tiago sebagai pemateri keempat. Oke. Nah, jadi dari kasus tadi itu dapat kita ketahui dan kita simpulkan, pernahkah kalian terengah-engah setelah berlari atau melakukan aktivitas berat lainnya seperti olahraga? Nafas terasa semakin cepat, dada naik turun lebih kencang, bahkan itu terkadang tubuh terasa lelah dan jantung itu berdebar.
Boleh dari yang pertama yang akan dijelaskan oleh Sherina. Pada Sherina, boleh? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa penyebab dan faktor yang membuat tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen setelah beraktivitas? Penjelasannya yaitu, pertama, kebutuhan energi yang meningkat. Di antaranya, Saat berlari, otot kita bekerja lebih keras. Untuk bisa berkontraksi, otot membutuhkan energi dan dalam bentuk ATP. ATP sebagian besar dihasilkan melalui respirasi aerob, yaitu proses penguraian glukosa dengan bantuan oksigen. Jadi, rumus sederhananya adalah glukosa yang dibantu oksigen dan diubah menjadi CO2, H2O, energi atau ATP yaitu adenosin trifosfat. Terima kasih Serina. Dan dari penjelasan Serina tadi kita dapat menyimpulkan lagi semuanya, yaitu bagaimana peran oksigen dalam kasus ini yang akan dijelaskan oleh Riri. untuk selanjutnya yang kedua, peran oksigen. Di antaranya, oksigen adalah bahan bakar utama agar glukosa bisa dipecah secara sempurna di dalam mitokondria. Semakin berat aktivitas, semakin banyak ATP yang dibutuhkan, sehingga kebutuhan oksigen juga meningkat. Nah, dari yang Riri tadi, kita juga dapat menyimpulkan pertanyaan, bagaimana sih respon tubuh yang terjadi saat kasus ini? Boleh dijelaskan oleh Riri. Respon tubuh, pernapasan meningkat, paru-paru bekerja lebih cepat agar oksigen masuk lebih banyak. Jantung berdebar lebih kencang untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dengan lebih cepat. Pengeluaran CO2 meningkat, karbon dioksida sebagai hasil sisa respirasi juga harus segera dikeluarkan. Dan dapat ada pertanyaan lagi, mengapa tubuh kita mengalami yaitu terengah-engah? Boleh dijelaskan oleh Ferdinand? Baiklah, mengapa tubuh kita terengah-engah? Karena tubuh sedang menyesuaikan diri dengan kebutuhan energi yang melonjak. Yang kedua, sensasi terengah-engah adalah tanda bahwa paru-paru dan jantung sedang bekerja keras, menjaga suplai oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dari pertanyaan tadi, yaitu mengapa hal itu bisa terjadi dan apa penyebab dan faktornya, yaitu karena saat berlari, otak membutuhkan energi lebih banyak dari respirasi aerob. Proses ini memerlukan banyak oksigen. Tetap penyebab utamanya yaitu meningkatnya kebutuhan oksigen untuk menghasilkan energi atau ATP. Dan untuk terakhir, boleh mungkin ada pertanyaan yang kurang paham atau ingin menambahkan, boleh dari kelompok lain. Boleh? Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sidan dari kelompok 1 dan saya ingin bertanya. Bagaimana solusi agar dalam beraktivitas berat kita tidak terengah-engah atau kita bisa menghemat penggunaan energi pada beraktivitas tersebut? Terima kasih. Bagaimana solusinya agar tubuh kita itu tidak terengah-engah dalam melakukan aktivitas olahraga? Tadi itu ada di penjelasan Ferdinand, boleh dibacakan ulang. Baiklah, yang pertama, karena tubuh sedang menyesuaikan diri dengan kebutuhan energi yang melonjak. Yang kedua, sensasi terengah-engah adalah tanda bahwa paru-paru dan jantung sedang bekerja keras, menjaga suplai oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan bagaimana kondisi agar kita tidak terengah-engah, yaitu kita dapat pertama yaitu mengonsumsi makanan yang mempunyai kekuatan agar dapat memberikan energi pada tubuh kita, yaitu sebelum olahraga. Selanjutnya, ketika kita merasa kecapean saat olahraga, setidaknya kita istirahat sebentar baru memulai olahraga kembali. Nah, seperti itu jawabannya. Bagaimana Rizky Jamil? Dan kesimpulannya akan disampaikan oleh Zedra. Jadi kesimpulannya adalah terengah-engah setelah berlari adalah akibat meningkatnya kebutuhan oksigen untuk respirasi aerob di otot. Oksigen dibutuhkan agar glukosa bisa diubah menjadi energi atau ATP yang membuat otot tetap bergerak. Semakin berat aktivitas, semakin cepat pula pernapasan dan detak jantung bekerja untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 2, terima kasih. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, itulah hasil presentasi dari kelompok 1, 2 yang membacakan hasil
Jawabannya di sini kita mengenal ada istilah respirasi aerob. Apa itu yang dimaksud dengan respirasi aerob? Apa tadi? Respirasi aerob oksigen untuk menghasilkan energi. Bahan bakunya adalah glukosa. Kenapa bahan bakunya di sini disebutkan glukosa? Karena di dalam tubuh kita yang pertama kali digunakan sebagai sumber energi utama itu adalah karbohidrat. Kalau cadangan karbohidrat kita dalam tubuh kita sudah habis, baru digunakan zat makanan lemak untuk menghasilkan energi. Kalau lemaknya sudah tidak ada lagi, baru digunakan protein. Hati-hati ya, jangan sampai protein tubuh kita yang digunakan untuk menghasilkan energi. Apalagi usia kalian adalah usia pertumbuhan. Ya, seperti yang disampaikan penyaji tadi bahwa respirasi aerob itu terjadi melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis itu adalah apa? Perubahan penguraian 1 molekul glukosa menghasilkan 2 molekul asam piruvat, 2 molekul NADH, dan 2 molekul ATP. Dilanjutkan lagi dengan dekarboksilase oksidatif, di mana proses ini adalah mengubah dari senyawa asam piruvat karena 2 molekul nanti diubah menjadi senyawa asetil koenzim A, dan di sana tidak menghasilkan ATP. Yang dihasilkan adalah NADH. Ya, asetil koenzim A dilanjutkan dengan tahapan ketiga. Apa tadi? Siklus Krebs, ya, yang disebut juga dengan siklus asam sitrat. Ya, dari mana dari 2 molekul itu nanti ada proses perjalanannya, ketemu reaksi antara, ada yang namanya isositrat, asam fumarat, ya, atau ketoglutarat nanti. Nah, dari proses pemindahan-pemindahan di sana akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Ada ketemu lagi FADH tadi? Ada. Jadi kalau dari 2 molekul itu dihasilkan ATP-nya berapa? 2. Kemudian NADH-nya berapa di siklus Krebs? 6. Kemudian FADH-nya berapa? 2. Berarti 2 ATP, 2 FA, NADH-nya 6. Ya. Kalau kita jumlahkan dari awal, ATP-nya sudah berapa tuh? Dari glikolisis. 2 di glikolisis, 2 di siklus Krebs, berarti udah 4. Ya, kemudian dari NADH-nya, dari glikolisis berapa? 2. Kemudian di karboksilase oksidatif 2, udah 4. Tambah di siklus Krebs berapa? 6, berarti sudah 10. Kemudian ada FADH yang hanya dihasilkan pada siklus Krebs saja. Ya, jumlahnya berapa? 2. Jadi ada molekul NADH 10, kemudian FADH-nya 2. Nanti ATP-nya bisa langsung digunakan untuk melakukan aktivitas yang sudah ada, ya, baik itu kegiatan dalam sel. Nah, untuk lebih ininya lagi supaya energinya lebih tinggi, dilanjutkan dengan sistem transport elektron, di mana terjadi pemindahan elektron. Molekul DNA dan FADH-nya akan dirubah menjadi ATP. Kalau kita punya 10 NADH, kalau 1 NADH itu menghasilkan 3 ATP, berapa sih jumlah ATP dihasilkan? 30. Kalau ada 2 FADH, 1 FADH menghasilkan 2 ATP, 4. Berarti di transportasi elektron itu menghasilkan 34 ATP. Kalau kita totalkan dari awal berapa? 38. Tadi dikatakan bahwa dalam respirasi aerob ada yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai sel eukariotik dan ada sel prokariotik. Ya, yang katanya sel prokariotik itu punya 38 ATP, sedangkan eukariotik seperti kita 36. Kenapa ada perbedaan? Karena untuk bisa masuk ke mitokondria
dari hasil proses glikolisis itu dia butuh energi. Jadi dipakai lagi. Jadi hasil bersih ini tinggal 36. Sementara sel prokariotik dia tidak mempunyai mitokondria karena dia mempunyai bagian pelipatan dari membran selnya untuk melakukan proses respirasi. Jadi tidak ada pembuangan energi di sana, ya. Paham ya? Kemudian dari kasus aktivitas olahraga sudah terjawab semuanya kan? Bahwa untuk aktivitas yang berat kita butuh energi. Ya, kalau aktivitasnya banyak, energi yang dibutuhkan juga banyak, berarti kita harus berkaitan dengan zat makanan yang kita konsumsi, ya, yang akan dibakar dengan oksigen. Aktivitas yang berat butuh oksigen yang banyak, berarti kita harus mendapatkan oksigen dari luar dengan waktu yang cepat juga, ngos-ngosan. Ya, itu tujuannya supaya apa? Oksigen cepat masuk ke paru-paru, dibawa ke jantung, jantung diodarkan ke seluruh tubuh, dan terjadilah di seluruh tubuh itu adalah proses respirasi untuk menghasilkan energi. Ya, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan dari pokok kami itu mengenai respirasi aerob tadi. Respirasi aerob adalah proses penguraian glukosa dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses ini berlangsung melalui tahap glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Dari satu molekul glukosa, respirasi aerob menghasilkan sekitar 36 hingga 38 ATP. Karbon dioksida, CO2, dan air H2O. Hal ini menunjukkan bahwa respirasi aerob jauh lebih efisien dibandingkan respirasi anaerob karena juga menghasilkan energi yang besar. Iya. Kita berikan aplaus dulu, nak. Ya. Jadi pembelajaran ini sudah disimpulkan mengenai pengertian dari respirasi aerob, bagaimana prosesnya yang terjadi melalui 4 tahap sampai pentingnya melakukan respirasi aerob. Karena kegiatan pembelajaran kita hampir berakhir, silakan merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau pilih? Silakan. Ya, silakan, nak. Maka konsep paling menarik ini terjadi yaitu kemampuannya untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar melalui serangkaian reaksi biokimia yang terkoordinasi yang berpuncak pada rantai transport elektron di mitokondria, tempat oksigen secara efisien berperan sebagai akseptor elektron terakhir untuk menciptakan banyak molekul ATP. Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi, dengan adanya tadi katanya pembelajaran tentang respirasi aerob, lebih paham ya tentang respirasinya dan apa yang dibutuhkan dalam respirasi aerob tadi. Ya, seperti itu ya. Oke, terakhir saya ingin mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Ya, kita kuis dulu ya. Gimana anak, sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan kembali lembar jawabannya. Ya. Silakan. Jadi hasil asesmen ini nanti kita memanfaatkan sejauh mana perkembangan belajar kamu dalam materi ini ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang reaksi anabolisme yaitu fotosintesis. Silakan dari sekarang itu dicari-cari materinya sehingga pada saat pembelajaran kita sudah nyambung ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ya, mungkin untuk hari ini pembelajaran kita cukup ya. Ketemu lagi minggu depan. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.